صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasatud dauril awal. Ringkasan sekitar sejarah Nabi al-awwal yang pertama. Sayyiduna Muhammad ibnu Abdullah wa Aminatul Qurasyiyah. Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda kita Nabi Sallallahu alaihi wasallam ialah Muhammad bin Abdullah ibnu Abdillah, putranya Abdullah atau Abdillah, wa Aminatul Qurasyiyah, dan ibunya Aminah al-Qurasyiyah kang bangsa Quraisy. Itu jadi Quraisy itu nama suku ya. Kalau kamu orang apa? Orang Jawa misalnya, siapa namamu? Fil Ardi Al-Jawiyah. Tuh. Fil sukunya Jawa. Kamu apa? Kamu? Zen As Al-Palembangiyah. As-Sunda. Orang Sunda As-Sundawiyah. Kalau misalnya ada orang Lampung itu misalnya namanya siapa? Yang umum. Zaidun. Bukan. Hasan. Nama ini misalnya Seman Al-Lampungiyah. Aminah Al-Qurasyiyah. Wa akhirul anbiya, Nabi akhirul anbiya, ditulis ya. Wa utawi kanjeng Nabi iku akhirul anbiya, pungkasane para nabi, terakhirnya para nabi, wa Rasulullah, dan utusannya Allah, bila jami'in nas, untuk keseluruhan daripada manusia. Ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a, untuk menyembah kepada Allah wahdah. Allah yang mana? Wahdahu, Allah yang esa, Tuhan yang esa. Esa itu artinya satu. Maka kata Allah di dalam Quran, Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu ahad, satu. Jadi nggak ada Tuhan itu yang lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakan, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Kalau ada anak Tuhan, berarti ada cucu Tuhan. Nah, Islam mengajarkan baginda Nabi diutus untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak boleh menyekutukan Allah syai'a, dengan segala sesuatu. Menyekutukan ini apa? Menduakan Allah, ada yang lainnya selain Allah gitu. Tuhan kita sekarang ini kan kadang-kadang gitu, Tuhannya HP, Tuhannya atasan, Tuhannya guru kita. Lebih takut sama guru kita dibandingkan dengan Allah. Itu namanya menyekutukan Allah.
Yang khawatir itu syirik, ya. Menyebut itu kan syirik. Syiriknya itu syirik khafi, syirik yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan mungkin kita enggak nyembah. Tapi ketika kita syirik ketemu atau melakukan syirik yang khafi, itu yang ditakutkan. Wa qad wulida, dan teman-teman dan lahirakan ya Nabi fi Makkah ing dalam negara Mekah. Berarti baginda Nabi dilahirkan di Mekah. Yaumal Itsnain, hari Senin Asani asyara min Rabiul Awal, dina kaping rolas min Rabiul Awal saking bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Wa kana waliduhu wa kana lan ono sapa waliduhu wong tuane Nabi qatufiya ikut teman-teman tufiya wis ninggal kapundhut, sudah berpulang ke rahmatullah. Qabla wiladatihi, sadurunge dilahiraken sapa Kanjeng Nabi. Berarti Nabi lahir itu dalam keadaan yatim. Walaupun yatim dilahirkan, kemudian berapa tahun ibunya pun meninggal, ikut sama sama kakeknya. Kakeknya meninggal, ikut sama pamannya. Lihat perjuangan Nabi. Beliau jadi manusia yang dihormati. Beliau jadi manusia yang dihargai. Berarti kondisi keadaan bukan jadi alasan biar kita menjadi orang di hadapan orang. Paham? Jangan nyerah sebab keadaan, jangan nyerah sebab saya orang nggak punya, jangan nyerah sebab saya nggak ada ini, nggak sama dengan yang lainnya. Nabi lahir yatim, ikut kakeknya, ikut pamannya, meninggal pula jadi yatim piatu. Tapi beliau jadi orang yang dihormati, dihargai, orang yang punya orang yang berguna bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, dipercaya oleh orang. Berarti kondisi dan keadaan itu jangan nyurutkan cita-cita kita. Gitu. Yaumal Itsnain, hari Isnin, tahun bulan Rabiul Awal. Wa kana waliduhu qad tuwfiya qabla dzalik. Wa dufina bil Madinah, wa dufina dan dikuburkan bil Madinah, di Madinah. Siapa yang dikuburkan di Madinah? Ayah orang tua. Hah? Ayah. Ayah dari Nabi Muhammad. Wadufina bil Madinah, dikuburkan di Madinah. Farabathu ummuhu, farabathu maka ngarawat ing Nabi, ing Nabi sapa ummuhu, ibune Kanjeng Nabi. Sapa ibune Kanjeng Nabi? Aminah, Dewi Aminah. Wa ardo'athu ba'da ummihi Suwaibatul Aslamiyah summa Halimatus Sa'diyah. Kemudian disusui ya, baginda Nabi itu ikut nyusu sapa Nabi ba'da ummi, setelah ibunya, dengan siapa? Satu, Suwaibatul Aslamiyah, Suwaibah Aslamiyah bangsa Aslam. Summa Halimatus Sa'diyah, kemudian Halimatus Sa'diyah. Berarti ibu susuan dari Nabi tuh dua orang, Suwaibah sama Halimatus Sa'diyah. Wa bisadisah min umrihi, waktu umur Nabi 6 tahun, min umrihi saking umur Kanjeng Nabi, tuwfiyat ummuhu bil Abwa, kemudian meninggal ibunya bil Abwa, di desa Abwa. Habis ziarah ke Madinah, ziarah ke makam suaminya bapak baginda Nabi Abdullah, pulangnya meninggal di desa Abwa. Berarti 6 tahun baginda Nabi jadi yatim.
6 tahun. Maka kamu bersyukur. Kalau orang tuanya masih ada, bersyukur. Kalaupun orang tuanya sekarang masih ada satu, ya, bersyukur. Itulah yang disebut keramat di dunia. Maka tolong ya, kalau kamu mau sukses, minta doanya. Gak sempet kamu ini telepon, Bu, Pak, minta doanya. Saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Insya Allah itu dimudahkan urusan kita. Jangan ditinggalkan doa yang mustajab itu, doa daripada orang tua. Gitu. Fahadonathu ummu Aiman. Kemudian baginda Nabi dirawat ya oleh Ummu Aiman. Wa kafalahu lan nanggung ing Nabi sapa jadduhu mbahe Nabi. Ninggal bapak waktu dalam rahim 6 tahun, ibunya ninggal. Kemudian dirawat oleh Ummu Aiman. Tapi Ummu Aiman ini istilahnya apa ya? Dibayar gitu. Diupah oleh pamannya, oleh kakeknya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa paman kakeknya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini tokoh di Quraisy, ya, tokoh dan termasuk golongan orang kaya. Wa bisamina min umrihi tuwfiyat jadduhu. Tapi cuma 2 tahun. Umur 8 tahun mbahnya pun kakeknya Abdul Muthalib meninggal. Kemudian diuruslah oleh pamannya Abu Thalib, diurus oleh Abu Thalib. Kapita Syiah min umrihi safara ma'amihi Abi Thalib ila Syam. Kemudian waktu umur berapa itu? Tasyiah 9 tahun umur baginda Nabi safara. Apa safara? Pergi ya, safir Musa, safir orang yang bepergian. Safaro ini kalimahnya kalimah apa? Safaro kalimahnya kalimah apa? Kalimah itu ada berapa? Bang Haji Silati. Kalimah itu ada 3, ada kalimah isim, fa'il, huruf. Safaro termasuk kalimah fi'il. Safaro fa'ala. Itijarati Sayyidati Khadijah, untuk dagang punya perniagaan daripada Khadijah. Wa ba'da ruju'ihi, waktu sudah pulang dari Syam, dari mana tadi? Syam 2 bulan, tazawwaja biha. Jadi selang daripada pulang dari Syam 2 bulan, baginda Nabi nikah dengan Siti Khadijah. Siapa yang ngelamar? Muhammad apa Siti Khadijah? Oh, kenapa Siti Khadijah ngelamar? Kata baginda Nabi, saya itu orang gak punya, hidup aja ikut sama paman Abu Thalib, gak punya apa-apa. Walaupun hatinya Nabi sir sama Khadijah, sir. Tapi Khadijah begitu senang, begitu cinta dengan baginda Nabi, ngutus baginda Khadijah untuk nemuin Muhammad. Kata Muhammad, bukan saya nggak mau, tapi aku nggak duit. Saya nggak punya duit. Gimana mau nikah? Orang hidup aja numpang, diurus paman.
ini jadi dagang pun upahan kepada baginda pada Khadijah. Bagaimana katanya kalau misalnya dia yang melamar baginda Nabi? Itu kamu orang ini kan gitu, santri ngapal Quran kan gitu, fisik sempurna, ya terus saja belajar. Siapa tahu ada yang lirik kan gitu. Jadi jangan khawatir, Allah kasih jalan. Allah kasih jalan. Khadijah yang melamarnya. Wabaradi setelah 2 bulan nikah. Wa kana umruha arba'ina umruha wa kana lan ono apa umruha umureha Khadijah arba'ina iku 40 tahun. Umurnya 40 tahun. Mau kamu dicariin sekarang yang umur 40 tahun? 40 tahun ibunya. Ini anaknya maksudnya. Saya belum selesai. Mau dicariin yang umur 40 tahun ibunya. Berarti siapa itu? Ibunya berarti punya anaknya. Misal wasalasina min umrihi. Adapun umur baginda Nabi umur 25 tahun. Nih, Nabi nikah 25 tahun. Kalau bisa nikah itu jangan terlalu tua. Kecuali memang kamu punya khos sendiri, lagi ngedalamin belajar misalnya lagi kamu ngerumat, lagi puasa, lagi tirakat, silakan. Kalau puasa enggak, tirakat enggak, ngapal enggak, umurnya sampai lewat gitu. Ya paling enggak 25 tahun gitu kan. Harus berkeluarga. Sudah ancang-ancang lah gitu. Sudah siap. Ya Ustaz, saya belum punya apa-apa. Perlu Allah yang ngatur. Allah yang akan membukakan pintu rezeki gitu. Tanyalah yang lain-lain itu, nikah itu. Enggak juga, ya sebagian mungkin punya siap. Tapi sebagian juga ada ala kadarnya aja. Tapi setelah nikah dibukakan tuh pintu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ibaratnya nikah itu pintu pembuka rezeki. Begitu nikah kebuka tuh pintunya. Begitu nyatu suami istri ibaratnya ada kunci sama gembok. Kuncinya laki, gemboknya perempuan. Kalau sudah dibuka gemboknya, rezeki datang, maksudnya gitu. Ibaratnya kekunci nih pintunya, pintu rezeki itu dibuka, kebuka lewat jalan nikah. Jangan takut ya, kalau ada yang melamar iyain aja. Kalau kamu nggak sanggup, ngomong ke gurunya, kasihin sama gurunya. Terpais maksudnya. Hah? Iya. Kan ada yang belum gurunya. Mana beliau, dengar gak? Oh iya. Enggak kedengar ya. Itu, jangan khawatir, umur baginda Nabi 25 tahun. Istaraka ma'a Quraisy. Baginda Nabi itu selalu bersama-sama dengan orang Quraisy. Bibinail Ka'bah, misalnya waktu bangun Ka'bah, kan diceritakan tuh mugar daripada Ka'bah. Wa hakama bainahum, pernah juga menyelesaikan, jadi hakim penyelesai orang bermasalah. Baginda Nabi tampil di tengah, beliau jadi hakim. Begitu maksudnya. Ambil nih, nanti kamu kalau ada orang bertikai, 1-2 orang, kawanmu, saudaramu, tetangga dengan tetanggamu ribut,
Kamu jangan bela dulu satu persatu. Kamu tampil jadi yang di tengah. Kemudian kamu tunjukkan tuh hukum yang seadil-adilnya. Kasih tuh penjelasan, jangan belah sebelah. Gitu. Kamu di tengah. Kata Allah juga apa? Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau menyelesaikan sesuatu hendaklah secara adil. Apa itu adil? Adil itu apa? Ya adil. Adil, ya adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil gitu. Kalau orang ini salah, ya salah. Walaupun itu teman kita. Kalaupun ini salah, oh ya salah. Saudara kita tetap salah. Jangan membela yang salah. Walaupun di dunianya enggak kebales, tapi di akhirat nanti adil Allah. Walaupun orang itu kita zolimi, ya, kita ambil duitnya, kita ambil sendalnya, kita tinggalin makannya. Tinggalin makannya itu bukan ditinggalin untuk makan dia, tapi makan dia ditinggal, nggak diajak. Kayak gitu. Sayur dihabisin, tinggal nasi aja. Hah? Nasinya juga tinggal keraknya. Itu. Dolim namanya. Gak boleh. Nanti akan dihukum di hadapan Allah. Yang saat itu tidak ada kecurangan. Kalau memang dia salah. Di dunia gak bisa balas, di akhirat bisa protes. Dihukum dengan adil. Maka kata Nabi, atadruna mal muflis. Sahabat, tahu nggak orang yang rugi? Kata sahabat, orang yang rugi itu adalah orang yang dagang dia nggak untung. Kata sahabat, orang yang rugi itu adalah orang yang nggak punya jabatan, yang nggak punya kekayaan. Kata Nabi, orang yang dagang itu nggak untung, rugi juga itu termasuk muflis. Nggak punya harta juga ya termasuk orang rugi. Nggak punya ilmu juga orang rugi. Tapi kata baginda Nabi, ada yang muflis, orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Nanti orang itu pulang menghadap Allah, bawa pahala puasa, bawa pahala ngaji, bawa pahala haji, bawa pahala daripada sedekah, bawa pahala sholat. Tapi sampai di akhirat nanti di hadapan Allah, banyak orang yang protes, sahabat kawannya, wahai Allah, dulu dia ini di dunia pernah nyakitin saya nggak sanggup ngebalesnya. Dulu pernah minjem tapi nggak dibalikin, utangnya nggak dibayar. Saya mau nagih 2-3 kali, dibentak. Akhirnya duit itu saya biarkan aja. Saya sekarang nagih, ya Allah. Dulu tanah saya keambil 1 meter. Berhubung dia ini gagah kuat, saya nggak sanggup protes. RT-nya, lurahnya juga pro sama dia. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuh, berapa kezaliman yang diperbuat itu, maka pahala ini dibalikkan, dikasihkan kepada orang yang dizalimi di dunia. Maka hati-hati kalian ya, hidup nanti di masyarakat, jauhi sesuatu yang merugikan orang lain. Kadang-kadang kan gitu ya, walaupun nggak besar, misalnya ke warung nggak bayar, gitu, nggak boleh itu ya. Makan sama telur 2 ngaku 1 itu.
boleh. Ambil telur, timpah nasi, di atasnya telur lagi. Waduh, taktik gitu. Hah? Taktik ya. Ya, Taktik gak boleh tuh. Walaupun gak ketahuan kamu ditanya makan sama apa, telur 1 ternyata 2, bawah nasi 1, gak boleh itu. Itu nanti akan dihukum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan kita diambil sama orang yang pernah dizolimi sama kita di dunia. Si A datang ngambil kebaikan, si B datang ngambil kebaikan kita, habis kebaikan kita tadi, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, haji kita, habis. Datang masih itu yang protes, minta keadilan di hadapan Allah, tapi pahala kita udah habis. Apa kata Allah? Malaikat ngomong, wahai Allah, habis si A ini pahalanya, sudah gak ada lagi kebaikannya, tapi yang nuntut masih banyak. Masih berjejer yang nuntut, yang pernah disakiti, yang pernah dizolimi, yang pernah aniaya, nggak mampu balas waktu di dunianya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang kebaikan si A ini sudah habis diambil oleh orang-orang, kesalahan orang yang nuntut ini ditimpahkan kepada orang yang pernah nyakiti daripada dunia. Hadisnya begitu. Tadruna mal muflis, kata baginda Nabi. Maka tidak ada keadilan yang seadil-adilnya kecuali keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak boleh itu ya. Makan bakwan 5 ngakunya 1, mangan 5 ngakune siji. Apa singkatannya? Dharma ji, dahar 5 ngaku boleh ya. Wa qad istara baina qaumi bil khisalil mahmuda. Baginda Nabi itu tenar. Wa qad istahara lan teman-teman kuncoro tenar sopo Nabi baina qaumihi ing dalam antarane kaum Nabi bil khisali al mahmudati. Tenar baginda Nabi dengan budi pekertinya al mahmudati yang terpuji, wa kanu yuhibbunahu wa yahtarimunahu. Sebab budi pekertinya yang tinggi, budi pekertinya yang terpuji, maka mereka para kaum orang-orang di sekitar Nabi yuhibbunahu, cinta, senang kepada Nabi dan memuliakan. Nah, kunci nih. Kalau kita pengen disenangin oleh sekeliling kita, dimuliakan oleh orang-orang yang dekat dengan kita, kuncinya adalah nih apa? Bil khisalil mahmudati, punya akhlak terpuji, sopan, santun, baik, ngomongnya dijaga gitu. Walaupun ilmu kita tinggi, justru ilmu tinggi itu mestinya harus lebih rendah lagi. Sebab ilmu itu yang membuat dia akhlaknya jadi baik dan lain sebagainya. Maka kamu orang kalau sudah bertambah ilmunya, pengalamannya, jangan begini, jangan nih saya tunduk. Apa kata pepatah? Nunduklah seperti padi. Padi itu makin tinggi makin merun. Makin berisi, Makin berisi makin merun. makin berisi makin nunduk
gitu. Dan apa sih yang kita sombongkan juga? Orang itu melihat dari akhlak. Kuncinya itu tuh. Khisalil mahmudah, budi pekertinya tinggi, terpuji, maka yuhibbuna, disenangin tuh. Kemudian dimuliakan. Kalau sudah seneng orang disenangin, pasti diajak gitu. Kemudian dimuliakan. Ilmu kita yang dimuliakan, ilmu yang nempel di kita. Orang memuliakan ilmu yang nempel ke kita, otomatis kitanya pun dimuliakan. Hatta laqabbuhu bil amin. Hatta laqabbuhu bil amin, sehingga diberi laqab, gelar al-amin, orang yang dapat dipercaya. Wa qad hafidhahu Allahu min amalil jahiliyah, wa qad lan teman-teman hafidhahu wis ngaraksa ngejaga hu ing nabi sapa Allah Gusti Allah min amalil jahiliyati, min amalil jahiliyah, saking pirang-pirang perbuatan wong jahiliyah. Apa aja waktu itu zaman jahiliyah? Nyembah berhala, minum khamar, terus mabok-mabokan, ya, minum-minuman keras, judi, ribut, boleh itu. Nyembah berhala nggak boleh, ribut juga nggak boleh, perang terus nggak boleh, minum yang apa, yang memabukkan nggak boleh. Berarti mabuk janda itu juga nggak boleh. Dia suatu yang memabukkan nggak boleh, termasuk mabuk janda nggak boleh. Orang lirik kan. Iya, tapi kalau minum sesuatu minuman keras boleh, ada yang dibolehkan. Es batu boleh. Keras. Air keras. Dijaga baginda Nabi walaupun lingkungan masyarakatnya saat itu nyembah berhala, mabok, minum, khamar, judi, tapi baginda Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah baginda Nabi itu mau apa? Mau diajaklah nonton lah gitu ya. Ya. Ditidurkan oleh Allah. Bangun-bangun sudah beres saja gitu. Gak kayak santri sekarang, ngumpet. Mau pulang ke pondok aja nantilah besok karena tanggung. Acaranya nanti malam tuh. Sampai malam besok aja. Ada itu santri gitu. Harusnya pulang hari Minggu, ada hajat di tetangganya kan. Ada organ sampai nanti malam. Gak pulang dulu ke pondok, nonton dulu kan. Sana. Ya. Di Waikiri. Wa ahabal ibtiada anin nasi hina wa qaru arba'ina min umri. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih senang dia menjauh. Ketika mau hampir-hampir umur 40 tahun, baginda Nabi itu mulai dia tuh bertahanus, menjauh dari kumpulan masyarakat gitu. Hina qaruba arba'ina, hampir dekat dengan umurnya 40 tahun, wa kana yata'abbadu fi ghari Hira. Baginda Nabi itu berpikir sebelum diangkat jadi rasul, sebelum didatangi malaikat Jibril, berpikir baginda Nabi itu, ini masyarakat ini kenapa kok nyembah berhala? Kenapa patung itu yang disembah? Kata Nabi. Di dalam hatinya berpikir, siapa yang menciptakan langit ini? Siapa yang menghamparkan bumi ini? Pasti
segala sesuatu ini diciptakan, ada yang nyiptakan, gitu. Berpikir terus baginda Nabi itu, pasti ada yang tercipta sesuatu ini, pasti ada yang nyiptakan, begitu. Maka bertahanlah baginda Nabi. Di mana? Gua Hira. Ala dini jaddihi Ibrahim. Riwayat mengatakan bahwasannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus itu ibadah. Di dalam kitab ini dijelaskan ibadahnya menurut ala dini jaddihi Ibrahim, menurut daripada ibadah, tata cara ibadah daripada nenek moyangnya Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Riwayat lain mengatakan bahwasanya cara tahanus baginda Nabi ini seperti tahanusnya Nabi yang lain, seperti Nabi Isa alaihissalam, cara ibadahnya begitu. Tapi sama semua juga larinya kepada Nabi, pada turunan atau keturunan daripada para nabi sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu. Tahanusnya bukan semedi seperti itu, bukan. Beribadah ya, mencari Tuhan begitu. Itu cari Tuhan. Sebenarnya siapa yang menciptakan dunia ini gitu? Siapa yang menciptakan? Kenapa masyarakat itu kok jauh? Mereka perang, mereka minum, mereka mabuk, mereka ngebunuh anaknya, laki maupun perempuan. Bahkan orang Arab kalau dia punya anak perempuan dikubur hidup-hidup dikubur. Kenapa adat kebiasaan tata cara hidup mereka seperti ini gitu? Kalau lahir anaknya perempuan dikubur hidup-hidup, termasuk Umar bin Khattab, anaknya dikubur hidup-hidup. Umar bin Khattab begitu lahir perempuan. Kenapa? Karena dia orang mengunggulkan turunan laki-laki. Kalau punya anak perempuan seolah-olah aib, malu. Tapi kalau punya anak laki-laki merasa gagah, hebat, yang akan meneruskan dan lain sebagainya. Riwayat lain mengatakan kenapa mereka mengubur daripada anak laki-laki dan ataupun anak perempuan, karena mereka takut dengan kemiskinan. Takut dengan kemiskinan, takut gak hidup. Maka orang Islam gak boleh takut, khawatir gimana besok ya, gimana ya, makan enggak, hidup enggak. Allah yang ngatur gitu. Allah yang memberikan jalan. Terima saja yang diberikan oleh Allah. Malam ini dapat air aqua aja, ya terima, aqua top. Sudah ketentuannya aqua, ketentuannya begini nih, gitu. Ya, kopi enggak, teh enggak, kan? Ya ketentuannya begini ya, aqua ini diberikan gitu. Tapi bukan enggak mungkin, belum mungkin. Gitu. Ala dini Ibrahim, Gorihiro ala dini Ibrahim, bertahanus, menyepi, mencari itu petunjuk, mencari petunjuk ala dini Ibrahim, beribadah seperti ibadahnya nenek moyangnya Nabi Ibrahim alaihis. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf kemarin nggak sempat ngaji. Kemarin itu kemana ya, ada acara ya saya. Sini si pengajian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kemana tuh doanya?
Ini gara-gara gak ngopi kamu ini. Baca subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib alladhi turja syafa'atuhu likulli yawmi minal aqwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalamun Nabi Muhammad sallallahu